Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa dalam kondisi sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk kelas 11 AKL untuk mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa dan dagang. Hari ini kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dari biodata Ibu. Ini ada alamat email yang tertera, di mana nanti apabila ada tugas, kalian kirim emailnya ke alamat ini. Kita lanjutkan kepada KIKD Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang yang akan kita pelajari selama 1 semester, di mana kompetensi dasar pengetahuan itu adalah 3.1 dan kompetensi dasar keterampilannya adalah 4.1 dan seterusnya. Di 3.1, menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa. 4.1, melakukan pengecekan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa. 3.2, menerapkan proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa. 4.2, melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa. Selanjutnya, 3.3, menerapkan posting jurnal umum ke dalam buku besar untuk perusahaan jasa. 4.3, melakukan posting jurnal umum ke dalam buku besar untuk perusahaan jasa. 3.4, menganalisis transaksi penyesuaian untuk perusahaan jasa. 4.4, melakukan transaksi penyesuaian untuk perusahaan jasa. 3.5, menerapkan posting jurnal penyesuaian ke dalam buku besar untuk perusahaan jasa. 4.5, melakukan posting jurnal penyesuaian ke dalam buku besar untuk perusahaan jasa. Selanjutnya, 3.6, menganalisis akun-akun yang terkait dalam penyusunan neraca lajur atau worksheet untuk perusahaan jasa. 4.6, menyusun neraca lajur untuk perusahaan jasa. 3.7, menganalisis akun-akun yang terkait dalam penyusunan laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas untuk perusahaan jasa. 4.7, menyusun laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas untuk perusahaan jasa. Terakhir, di kompetensi dasar 3.8, menganalisis akun-akun untuk penyusunan jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan untuk perusahaan jasa. 4.8, menyusun jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan untuk perusahaan jasa. Jadi intinya, apabila kalian belajar mata pelajaran ini, gunakan buku besar lanjutan dari buku kelas 10, yaitu akuntansi dasar yang berbentuk besar atau disebutnya dengan buku jurnal. Sekian KI dan KD untuk mata pelajaran ini. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai KD 3.1, yaitu di bab 1 ya di LKS kalian, yaitu persiapan pencatatan akuntansi perusahaan jasa. Adapun kompetensi dasar pengetahuannya 3.1, menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa. Kompetensi dasar keterampilan 4.1, melakukan pengecekan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa. Tujuan pembelajaran, peserta didik mengetahui dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa. Jadi di bab 1 ini kita belajar apa saja dokumen pada perusahaan jasa, sekaligus mengetahui bentuk daripada dokumen tersebut. Dimulai dari definisi perusahaan jasa. Di sekitar kita banyak sekali perusahaan jasa yang sering kita lihat seperti yang sekarang sering ada, yaitu ojol ataupun jasa pengiriman barang. Nah, definisinya adalah perusahaan jasa adalah perusahaan yang unik usahanya memproduksi sesuatu yang tidak berwujud dengan tujuan memperoleh keuntungan. Yang jelas, perusahaan jasa ini adalah memberikan pelayanan jasa kepada para konsumennya.
macam-macam dokumen transaksi perusahaan jasa. Ada dokumen sumber, yaitu dokumen yang datanya digunakan sebagai sumber pencatatan dalam akuntansi, yaitu berupa jurnal. Dan dokumen pendukung adalah dokumen yang digunakan untuk menguatkan data yang dicantumkan dalam dokumen sumber, seperti buku besar dan lainnya. Jenis dokumen perusahaan jasa ada 2 jenis. Yang pertama, bukti internal. Tentunya bukti ini berasal dari dalam perusahaan dan dilakukan dalam perusahaan itu sendiri. Contohnya memo. Memo itu contoh dari bagian gudang ke bagian produksi ataupun dari bagian keuangan kepada bagian lain. Kedua, bukti eksternal, yaitu bukti transaksi yang melibatkan pihak luar perusahaan. Contohnya apa saja? Ada kwitansi, faktur, nota kontan, dan nota debit. Ini dia contoh daripada bukti transaksi internal. Memo. Memo ini dibuat oleh pimpinan kepada bagian lain yang berisi perintah mencatat suatu kejadian ataupun transaksi. Di sini adalah contoh memo di mana dibuatkan dari pimpinan untuk siapa? Bagian pembukuan, untuk keperluan penyusutan peralatan. Selanjutnya ada kwitansi. Kalian sering melihat dan melakukan pembayaran, baik itu di pihak sekolah ataupun pihak lain. Ini salah satu bentuk kwitansi di mana merupakan bukti terjadinya pembayaran yang ditandatangani oleh penerima uang. Jadi setiap kita menyerahkan uang kepada seseorang untuk keperluan tertentu, maka harus dibubuhi materai ataupun tanda tangan, di mana kwitansi yang aslinya dipegang oleh si pembayar dan kopinya dipegang oleh penerima uang. Nota kontan merupakan tanda bukti pembelian barang secara tunai yang dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pihak pembeli dan tembusannya disimpan pihak penjual untuk bukti transaksi. Jadi apabila di dalam perusahaan terjadi transaksi pembelian barang yang tunai, beli barangnya secara bayar langsung, maka penjual membuatkan nota kontan. Nah, aslinya dipegang oleh pembeli, sedangkan tembusannya disimpan untuk pihak penjual. Jadi apabila nanti terjadi retur barang karena barang tidak sesuai pesanan, maka pembeli membawa bukti transaksi ini. Faktur merupakan perhitungan jual beli ataupun bukti transaksi yang dilakukan secara kredit yang buat oleh penjual. Jadi apabila terdapat transaksi jual beli di perusahaan yang dilakukan secara kredit, maka penjual membuatkan faktur asli dipegang oleh si pembeli, sedangkan penjualnya menerima tembusannya. Selanjutnya adalah cek, di mana cek ini adalah perintah dari siapa pemegang rekening giro atau disebutnya dengan penyimpan dana kepada banknya supaya mengeluarkan sejumlah uang untuk diberikan kepada pembawa cek atau pihak yang namanya tercantum dalam cek tersebut. Jadi intinya pada saat perusahaan membuatkan cek ini untuk keperluan tertentu yang diberikan kepada pembawa cek, ini mencairkannya di bank dengan ketentuan dan persyaratan tertentu. Selanjutnya ada bukti kas keluar. Nah, bukti transaksi ini merupakan bukti yang dibuat oleh
pihak perusahaan apabila mengeluarkan uang. Contoh ini adalah untuk membayar pelunasan utang. Contoh lain, bukti kas keluar apabila membayar gaji karyawan, membeli peralatan ataupun perlengkapan. Terakhir adalah bukti kas masuk, merupakan bukti transaksi atas peristiwa penerimaan uang atau saldo masuk. Kalau tadi kas keluar berarti uang perusahaan berkurang. Dan kalau yang ini bukti kas masuk berarti uang perusahaan bertambah karena terjadi penerimaan uang. Contoh bukti kas masuk di sini adalah pembayaran buku tulis. Jadi ada pihak pembeli yang membayar secara tunai untuk membeli buku tulis kepada PD Hadian ini. Cukup sekian materi dari KIKD dan materi 3.1 pada pertemuan mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa hari ini. Kalian simak videonya sampai selesai, lalu isi komentar hadir untuk kehadiran kalian. Dan Ibu ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.